Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Munculnya nabi-nabi palsu, seperti Aswad al-Ansi dan Musailamah al-Kadzab, yang membuat sebagian kaum muslimin menjadi murtad. Banyaknya suku dan kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya, dengan berbondong-bondong pula. Hal utama pemicu dari fenomena di atas adalah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian mengambil langkah dan mempersiapkan untuk memerangi mereka. Abu Bakar membagi pasukan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera pasukan. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh Jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh dengan petunjuk dan jalan kebenaran dari Nabi palsu Musailamah. Pasukan di bawah komando Musailamah berjumlah 40.000 orang. Mereka berasal dari suku Bani Hanifah yang terikat sebuah perjanjian dengan Musailamah. Orang-orang dari Bani Hanifah ini sangat berbahaya dan paling keras penentangannya terhadap kaum muslimin. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabian palsu Musailamah. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur." Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudhar itu. Pertempuran pun terjadi. Pertempuran antara kaum muslimin dan kaum murtad Musailamah berlangsung sengit. Pada awalnya, Musailamah berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin pertama di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Disinilah sahabat Nabi, Bara bin Malik Al-Ansori berada. Ia berada di antara barisan pasukan terdepan dengan para sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tidak butuh waktu lama, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka. Sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkan tendanya. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu. Perang yang sengit pun kembali berlangsung antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Ketika peperangan semakin menyala, Khalid bin Walid kemudian menoleh kepada Al-Bara bin Malik. "Giliranmu, wahai pemuda Ansor, hadapi mereka." Lalu Al-Bara menghadap kepada kaumnya. "Wahai kaum Ansor, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga." Lalu Al-Bara bersama kaumnya menggempur orang-orang murtad itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi. Sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah, seakan anak panah itu hujan yang turun, saking sangat banyaknya. Pada saat itulah tampil Al-Bara dan berkata, "Kawan, letakkan aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun tinggi, dekat dengan pintu. Aku akan membukakan pintu untuk kalian." Tidak lama lagi, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan. Puluhan tombak mengangkatnya. Lalu ia dilempar ke dalam benteng dan Al-Bara turun di tengah mereka bagaikan petir.
Al-Bara terus menyerang mereka di depan pintu, sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Lalu pintu pun dibukanya. Kemudian pasukan muslimin masuk menerobos benteng Musailamah. Baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Musailamah al-Kadzdzab pun tewas. Allah menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangan Al-Bara bin Malik.